Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar 1B TPB 39 Institut Teknologi Sumatera. Kami akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Ranika Leramadian dengan NIM 121420020 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Nama saya Antana Siersini Delveri dengan NIM 121420019 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Nama saya Maramil Manturuan dengan NIM 121420010 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Nama saya Robi Ramadan dengan NIM 121330024 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Esteroto Supriyani Siombing dengan NIM 1214206 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Nama saya Aulia Azizah, NIM 121420014 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Hukum Bernoulli membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Rumus hukum Bernoulli adalah P plus rho GH plus 1/2 rho V kuadrat sama dengan konstan, atau P1 plus rho GH1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus 1/2 rho V2 kuadrat. Penerapan hukum Bernoulli. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering banyak melakukan prinsip kerja yang sama dengan roket, yang menggunakan hukum aksi-reaksi. Di sini, prinsip hukum aksi-reaksi diterapkan pada sebuah roket yang bahan bakarnya menggunakan air. Penerapan hukum Bernoulli dalam roket air diantara lain: yang pertama tekanan, kedua hukum Bernoulli, 3 hukum kekekalan momentum, 4 hukum Newton ketiga, dan yang terakhir adalah gerak parabola. Adapun bunyi dari hukum-hukum tersebut sebagai berikut. Tekanan atau penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Bernoulli mengatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Bunyi hukum ketiga Newton adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah berkebalikan dan segaris. Gerak parabola merupakan gabungan dari dua komponen gerak, yakni komponen gerak horizontal atau sumbu X dan komponen gerak vertikal atau sumbu Y. Selanjutnya, mari kita membuat roket air sederhana dengan menerapkan hukum Bernoulli yang kita bahas dengan alat dan bahan sederhana.
Persamaan dasar dalam hidrodinamika telah dapat dirintis dan dirumuskan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan gejala fisis yang berhubungan dengan aliran air. Persamaan dasar tersebut disebut sebagai persamaan Bernoulli atau teorema Bernoulli, yakni suatu persamaan yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan, tinggi permukaan zat cair, dan tekanannya. Persamaan yang telah dihasilkan oleh Bernoulli tersebut juga dapat disebut sebagai hukum Bernoulli, yakni suatu hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan segala yang berhubungan dengan zat alir melalui suatu penampang. Roket diisi air secukupnya dan udara bertekanan sehingga udara dimampatkan. Ketika roket diluncurkan, air yang didorong oleh tekanan botol akan keluar melalui lubang nozzle dengan kecepatan tertentu, tergantung dari volume air dan tekanan udara. Keunikan roket air dapat dilihat bagaimana ia bisa terbang. Roket air dapat terbang karena dibantu oleh air yang mendapat tekanan dari udara yang diisikan ke dalam botol. Keunikan yang kedua adalah bahan yang digunakan menggunakan bahan sederhana yang mudah dicari. Tingkat keberhasilan roket air dapat dilihat bagaimana saat roket tersebut meluncur. Roket yang meluncur tanpa adanya putaran dari botol atau stabil dapat dikatakan berhasil. Dalam peluncuran roket air yang kelompok kami lakukan, tingkat keberhasilannya tidak sempurna, karena saat roket air meluncur, di titik puncak saat akan menukik ke bawah, roket air tersebut berputar. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ujung depan roket air tidak terlalu berat, sehingga dorongan yang dilakukan oleh air membuat roket tidak stabil. Saran dari kami, untuk penonton sekalian yang ingin membuat roket air, agar dibuat dengan bahan dan alat yang cukup dan tidak mudah rusak. Contohnya, kertas karton dapat diganti dengan plastik mika. Selanjutnya, saat akan menerbangkan roket air agar menggunakan alat bantu lain seperti pipa, agar air yang keluar tidak membasahi badan. Contoh pembuatan alat bantu tersebut dapat kalian tonton di beberapa referensi yang ada di YouTube atau media lain. Sekian percobaan yang telah kami lakukan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.